Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Apakah kalian dalam keadaan sehat walafiat? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Lisa Iharodia, biasanya dipanggil Bu Lisa. Saya bekerja di MTS Wajah Hasim Surabaya sebagai guru matematika kelas 7. Untuk video ini saya akan membahas bab 1, bab bilangan. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang nantinya kita dapatkan lebih bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Pada video sebelumnya, Bu Lisa juga membahas bab 1 bilangan. Namun, pada video tersebut, Bu Lisa hanya membahas tentang bilangan bulat saja. Nah, pada video kali ini, Bu Lisa akan menjelaskan tentang bilangan pecahan dan perpangkatan bilangan bulat. Kelas 7, semester 1, tahun ajaran 2021-2022. Kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran. Baik, pada bilangan pecahan itu memiliki bentuk A per B, di mana A merupakan pembilang dan B adalah penyebut. A dan B bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Pecahan senilai. Apabila bilangan dan penyebut dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, maka akan diperoleh pecahan senilai. A per B sama dengan A dikali M per B dikali M. Apabila bilangan bulatnya untuk pembilang dikalikan dengan M, maka penyebutnya pun juga harus dikalikan dengan M. Demikian juga sebaliknya, ketika ingin dibagi dengan M, maka penyebutnya juga harus dibagi M. Pembilang dan penyebut perkaliannya harus dengan menggunakan angka yang sama. Contoh A, 2 per 3. 2 dikali 2, jadi pembilangnya ini dikali 2. Jika pembilangnya dikali 2, maka penyebutnya pun harus dikali 2, sehingga 3 kali 2, dan dihasilkan 4 per 6. Sehingga 2 per 3 senilai dengan 4 per 6. B, 1 per 8. Di sini akan dicari pecahan senilai antara pembilang dan penyebutnya dikalikan 5, sehingga didapatkan 5 per 40. 1 per 8 senilai dengan 5 per 40. Menyederhanakan pecahan. Bentuk pecahan dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang atau penyebut dengan FPB dari pembilang dan penyebut. Nah, bentuknya sama, A per B.
Jika ingin disederhanakan, berarti untuk pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Jika dibagi dengan M pembilangnya, maka penyebutnya juga harus dibagi dengan M. Contoh 15/20. FPB dari 15 dan 20 adalah 5, sehingga 15/20 bisa dibagi 5. 15 dibagi 5 3, 20 dibagi 5 sama dengan 4, sehingga didapatkan 3/4. Materi berikutnya yaitu mengubah bentuk pecahan. Mengubah bentuk pecahan dari pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran atau sebaliknya, dirubah dalam bentuk desimal dan sebaliknya, dirubah dalam bentuk persen dan sebaliknya, dirubah dalam bentuk per mil dan sebaliknya. Nah, di sini pecahan campuran dari pecahan campuran bisa dirubah dalam bentuk desimal atau sebaliknya. Desimal pun juga bisa dirubah dalam bentuk persen dan sebaliknya. Persen bisa dirubah dalam bentuk per mil, dan per mil bisa dirubah bentuk dalam bentuk pecahan campuran. Nah, pecahan campuran, desimal, persen, per mil, keempat ini juga bisa dirubah dalam bentuk pecahan biasa, tergantung dari permintaan soal ingin diubah dalam bentuk apa. Contoh, pecahan biasa dirubah dalam bentuk pecahan campuran. 4, 2/3. Nah, kalau bentuknya seperti ini merupakan bilangan pecahan campuran. Nah, kalau ada seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah merubahnya dalam bentuk pecahan biasa dengan cara 4 dikalikan dengan 3, 12, kemudian hasilnya 12 tadi ditambah 2, sehingga didapatkan 12 ditambah 2 dibagi 3 atau per 3. Per itu sama dengan dibagi, sama, cuman penulisannya saja yang berbeda, sehingga hasilnya 14/3. Contoh lagi, 26/5 ingin dirubah dalam bentuk pecahan campuran. 25 dibagi 5. Nah, ini kan tidak bisa. Yang mendekati hanya 5 dan sisanya 1, sehingga penulisannya 5 1/5. Berikutnya, pecahan biasa dirubah dalam bentuk desimal atau sebaliknya, atau juga bisa dirubah dalam bentuk pecahan campuran. Contoh 1, 5/6. Nah, kalau dirubah dalam bentuk desimal, maka seperti ini caranya, menggunakan cara porokapit, sehingga hasilnya 0,83. Berhenti di satu angka di belakang koma juga boleh, 2 angka di belakang koma juga boleh. Semakin banyak angka di belakang koma yang digunakan, maka hasilnya akan mendekati kebenaran. 2. 0,52 dirubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Karena 2 angka di belakang koma, maka 52/100. Nah, dari 52/100 bisa disederhanakan lagi. 52 dibagi 4 dan 100 dibagi 4, sehingga didapatkan hasilnya 13/25. Nomor 3. 3/5. 3/5 ini mau dirubah dalam bentuk desimal. Nah, kita lihat penyebutnya dulu, 5. Berarti kita bisa merubahnya ke dalam bentuk penyebut 10 dengan cara dibagi 2. Ketika penyebut dibagi 2, maka pembilangnya pun harus juga dibagi 2, sehingga didapatkan 3 kali 2 sama dengan 6 dan 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, 6/10, 10. Karena
per 10 berarti dia satu angka di belakang koma. Jika per 100 dia dua angka di belakang koma. Kalau per 1000 berarti dia 3 angka di belakang koma. Nah, karena ini 6 per 10 per 10 jadi hanya satu angka di belakang koma dan didapatkan hasilnya 0,6. Contoh keempat, dari bentuk pecahan campuran ini dirubah dalam bentuk desimal. Ketika menemukan pecahan campuran, langkah pertama yang harus dilakukan adalah merubah dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 1 kali 4, 4, kemudian ditambah 1, sehingga hasilnya 5 per 4. Nah, dari 5 per 4 ini, kan 4 penyebutnya, ini bisa dirubah dalam bentuk penyebut 100. Nah, kira-kira 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Ya, betul, dikali 25. Kalau penyebutnya dikalikan 25, maka pembilangnya pun juga harus dikalikan 25. Karena atas dan bawah atau pembilang dan penyebut itu harus sama angkanya. Dan didapatkan 5 kali 25, 125 per 100. Nah, dari sini ini kan per 100, berarti dia dua angka di belakang koma. Ketika dua angka di belakang koma, berarti kita hitung mundur. Dari belakang sendiri kita hitung maju. Sehingga hasilnya 1,25. Nah, ini dari persen dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa dan sebaliknya, bisa dirubah dalam bentuk pecahan campuran maupun desimal. Simbol persen itu seperti itu yang selama ini sering kita jumpai di pusat pembelanjaan. Pasti ada banyak persen-persen yang terkait diskon biasanya. Nah, persen itu kepanjangan dari per 100. Ingat tadi kalau per 100 berarti dua angka di belakang koma ketika dijadikan desimal. 1, 6 per 10. Nah, karena ini dirubah dalam bentuk persen, maka dia dikalikan 100%. 6 kali 100, 600% per 10, sehingga hasilnya 60%. 2, 3, 1 per 5. Kita harus merubahnya dalam bentuk pecahan biasa, 16 per 5. 16 per 5 dikalikan 100%, sehingga didapatkan 320% hasilnya. Nomor 3, 0,24. 0,24 ini kan dua angka di belakang koma. Berarti ketika dirubah dalam bentuk pecahan biasa, cara penulisannya seperti 24 per 100. Nah, karena ini dirubah dalam bentuk persen dan sudah dua angka di belakang koma, maka tinggal ditulis saja 24%. Sekarang 55% dirubah dalam bentuk pecahan biasa. Persen itu kan per 100, berarti 55 per 100. Nah, dari 55 per 100 ini bisa disederhanakan lagi. Ya, dibagi 5 antara pembilang dan penyebut. Sehingga hasilnya 11 per 20. Berikutnya, per mil. Per mil ini adalah kepanjangan dari per 1000. Nah, simbolnya seperti itu. 1, 6 per 10. Karena dirubah ke dalam bentuk per mil, maka dia dikalikan 1000 per mil. Nah, 6 kali 1000, 6000 per 10, sehingga hasilnya 600 per mil. 2, 3, 1 per 5 dikali 16 per 5. 3, 1 per 5 ini kan bentuknya pecahan campuran, maka yang harus dilakukan dirubah dahulu dalam bentuk pecahan biasa,
didapatkan 16 per 5. Dari 16 per 5 ini dikalikan 1000 per mil, dan hasilnya 3200 per mil. Nah, 0,24 ini kan per 100 karena dua angka di belakang koma. Sedangkan per mil ini kan per 1000, berarti dia 3 angka di belakang koma. Karena nolnya kurang 1, karena angka di belakang komanya kurang 1, maka secara langsung kita tinggal menambahkan 0 saja. 0,240 dan dirubah dalam bentuk per mil, jadinya 240 per mil. 55 per mil dirubah dalam bentuk pecahan biasa, berarti 55 per 1000. Dari 55 per 1000 ini disederhanakan, pembilang dan penyebut dibagi 5 sehingga hasilnya 11 per 200. Contoh berikutnya, 46%. 46% ini kan per 100. Kalau dirubah dalam bentuk per mil, kita tinggal menambah 01 saja dan simbolnya kita ganti per mil, sehingga hasilnya 460 per mil. Nah, latihan soal ke-1. Siapkan buku tulis dan alat tulis untuk menulis soal yang Bulisa bacakan. Sudah siap? Ya. Bentuk desimal dari 3/4 adalah titik-titik. Nomor 2, pecahan yang senilai dengan 15 per 16 sama dengan titik-titik. Sudah. Berikutnya nomor 3. Ubahlah dalam bentuk pecahan campuran. 53 per 4. Sudah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Membandingkan bilangan bulat. Hubungan antara dua pecahan atau lebih dapat ditentukan dengan menyamakan penyebut dari dua pecahan tersebut, kemudian dibandingkan nilai pembilangnya. Contoh, bandingkanlah pecahan di bawah ini dengan menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari dengan tepat. 1. 5 per 7 dibandingkan dengan 3 per 7. Nah, karena penyebutnya sudah sama-sama 7, maka kita hanya melihat bagian pembilangnya saja. Atau kita jabarkan, 5 per 7 itu sama dengan 5 dikali 1 per 7, sedangkan 3 per 7 itu sama dengan 3 dikali 1 per 7. Karena sudah sama-sama 1 per 7, maka kita hanya perlu melihat 5 dan 3-nya saja. Karena 5 dan 3 lebih besar 5, maka simbolnya 5 per 7 lebih besar daripada 3 per 7. Contoh kedua, 2 per 4 dibandingkan dengan 2 per 9. Nah, karena penyebutnya ini berbeda dan pembilangnya sama, maka yang kita lihat hanya penyebutnya saja. 2 dikali 1 per 4 ketika dijabarkan. Nah, kalau 2 per 9 itu sama dengan 2 dikali 1 per 9. Di sini sudah sama-sama 2 kan? Nah, 1 per 4 berarti ada persegi panjang dengan ukuran yang sama. Yang 1 persegi panjang dibagi menjadi 4 bagian, sedangkan persegi panjang berikutnya dibagi 9 bagian. Nah, sama-sama diakhir 1 bagian. Dari sini kita bisa melihat 1 per 9 dan 1 per 4 lebih besar yang mana? Ya, lebih besar 1 per 4 karena bagiannya
perseginya itu lebih besar, sedangkan 1/9 satu bagiannya itu lebih kecil daripada 1/4. Berikutnya, bandingkanlah pecahan di bawah ini dengan menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari dengan tepat. 4 1/2 dibandingkan dengan 0,45. Nah, di sini yang pecahan campuran dirubah dulu dalam bentuk pecahan biasa sehingga hasilnya 9/2 dan yang desimal tetap 0,45. Nah, karena itu desimal, maka kita rubah dalam bentuk desimal biar sama-sama desimal. 9/2 dikalikan dengan 5 pembilang dan penyebutnya sehingga menghasilkan 45/10 atau bentuk desimalnya 4,5. Sedangkan 0,45 sudah dalam bentuk desimal, maka langsung saja kita bandingkan 4,5 dan 0,45 lebih besar 4,5 sehingga didapatkan 4 1/2 lebih besar daripada 0,45. Contoh yang keempat, 48 per mil dibandingkan dengan 37 per mil. Nah, bentuknya seperti ini kan ketika dirubah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, supaya kita membandingkannya lebih mudah, maka sama-sama dirubah dalam bentuk per mil. Nah, 37/100 itu kan masih belum sama penyebutnya, maka pembilang dan penyebutnya dikalikan dikalikan 10 sehingga didapatkan hasilnya 370/1000 sehingga lebih besar 370/1000. Jadi 48 per mil lebih kecil daripada 37%. Mengurutkan bilangan pecahan. Apabila penyebut berbeda, maka harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Apabila penyebut sudah sama, maka langkah selanjutnya membandingkan pembilangnya saja. Apabila bentuk pecahannya berbeda-beda, pecahan biasa, campuran, desimal, persen, dan per mil, maka samakan terlebih dahulu untuk pecahannya. Urutkanlah pecahan di bawah ini dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Contoh, 5/8, 2/8, 6/8, 4/8, dan 1/8. Karena di sini penyebutnya sudah sama-sama per 8, maka yang kita hanya lihat yaitu pembilangnya saja. Kita tinggal mengurutkan angkanya saja. Sehingga didapatkan 1/8, 2/8, 4/8, 5/8, dan 6/8. Urutkanlah pecahan di bawah ini dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Contoh. Nah, 21/2, 8/10, 2/5, 3/12, dan 1/60. Karena di sini bentuknya ada yang pecahan campuran, pecahan biasa, maka kita samakan terlebih dahulu bentuknya, sama-sama dijadikan dalam bentuk pecahan biasa. 21/2 dirubah dalam bentuk pecahan biasa 5/2. Kemudian 2/5 dirubah bentuk ke dalam pecahan biasa menjadi 22/5. Nah, karena ini penyebutnya berbeda-beda, maka harus kita samakan dulu penyebutnya. Di sini kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu dari 2, 10, 5, 12, 60.
Didapatkan KPK dari 2, 10, 5, 12, dan 60 adalah 60. Maka semua kita samakan penyebutnya menjadi 60. Oke, 5 per 2 dikali 30 kali per 30. Biar nanti penyebutnya menjadi 60. Sehingga didapatkan 150 per 60. Sekarang 8 per 10, pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan angka 6, sehingga hasilnya 48 per 60. 22 per 5 dikalikan 12, pembilang dan penyebutnya, sehingga dihasilkan 264 per 60. 3 per 12 dirubah penyebutnya menjadi 60, maka pembilang dan penyebutnya dikalikan 5, sehingga didapatkan 15 per 60. Oke. Kemudian 1 per 60, karena penyebutnya sudah 60, maka tinggal ditulis saja 60. Nah, karena semua penyebutnya sudah sama, maka kita perhatikan pembilangnya saja yang paling kecil. Jadi urutan pertama 1 per 60, kemudian 15 per 60, 48 per 60, dan 150 per 60, yang terakhir 264 per 60. Nah, ingat, yang kalian samakan penyebutnya ini tadi itu bukan jawabannya. Jawabannya harus sesuai dengan soal yang awal. Jadi kalian tinggal mengurutkan saja dari soal yang awal. Didapatkan urutannya 1 per 60, 3 per 12, 8 per 10, 2, 1 per 2, dan 4 per 4, 2 per 5. Latihan soal kedua. Siapkan buku tulis dan pensil atau bolpen untuk menulis soal yang Bulisa tuliskan. Yang Bulisa bacakan. Oke. Yang pertama, jika bilangan 0,6 titik koma 7 per 12 titik koma 65% titik koma 4 1 per 3 disusun dalam urutan turun, maka urutannya adalah titik-titik. Soal berikutnya. Lima per 7, 8 per 12, 5 per 9. Sudah, urutkanlah dari nilai yang terbesar. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan, terlebih dahulu harus menyamakan penyebutnya. Jika penyebutnya berbeda, ketika sudah sama penyebutnya, ya kita langsung menjumlahkan atau mengurangkan saja, yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Ayo, karena ini berhubungan dengan KPK, maka kita ingat kembali materi KPK. Tentukan kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 3 dan 7. Karena kelipatan kepanjangan dari KPK adalah kelipatan, maka kita bisa menggunakan cara kelipatan. Kelipatan 5 itu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya. Kelipatan 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan 49, dan seterusnya. Di sini coba perhatikan, ada tidak angka yang sama? Angka yang sama dan yang pertama kali sama. Yang pertama kali sama yaitu
35, sehingga KPK dari 5 dan 7 adalah 35. Tentukan hasil dari operasi bilangan berikut ini. 1/5 ditambah 5/6. Nah, di sini kita harus cari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Sehingga kita harus merubah penyebutnya ke dalam bentuk 30. Dengan cara gimana? Harus mengalihkan dengan bilangan yang sama. Untuk 1/5 penyebutnya 5. Mau dijadikan penyebutnya 30, maka untuk 1/5 dikalikan dengan 6. Pembilang kali 6 dan penyebutnya pun juga harus dikalikan dengan 6. Nah, sekarang 5/6. 5/6 juga dirubah penyebutnya menjadi 30 dengan cara dikalikan 5. Sehingga pembilang dan penyebut dikalikan 5. Di sini baru kita hitung. 1 kali 6 6, 5 kali 6 30, ditambah 5 kali 5 25 per 6 kali 5 30. Nah, di sini penyebutnya sudah sama. Berarti kita tinggal menuliskan saja, tinggal menjumlahkan saja pembilangnya. 6 ditambah 25 sama dengan 31/30. Nah, apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka ini bisa kita rubah dalam bentuk pecahan campuran, sehingga hasilnya 1/30. Contoh berikutnya, 5/6 dikurangi 1/4. KPK dari 6 dan 4 adalah 12, maka kita rubah penyebutnya menjadi 12. Caranya sama seperti yang tadi. 5/6 biar jadi 12, maka pembilang dan penyebutnya dikalikan 2. Dan 1/4 penyebutnya mau dijadikan 12, sehingga pembilang dan penyebut dikalikan dengan 3. Nah, di sini kita tinggal mengalihkan. 5 kali 2 10, 6 kali 2 12, sehingga 10/12 dikurangi 1 kali 3 3, 4 kali 3 12. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal menghitung pembilangnya saja. 10 kurangi 3 sama dengan 7/12. Nah, apabila bentuknya sudah sederhana, maka kita tidak perlu mengecilkan lagi atau tidak perlu menyederhanakan lagi. Sudah berhenti sampai sini saja, 7/12. Oke, lanjut. Berapakah hasil dari penjumlahan dan pengurangan berikut ini? 5/17 ditambah 8/17. Di sini karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal menjumlahkan saja 8 ditambah 5. Hasilnya 13/17. 2/7 dikurangi 3/5. Nah, karena penyebutnya berbeda, maka harus kita cari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 7 dan 5 adalah 35. Sehingga 2/7 ini penyebutnya biar dijadikan 35, maka harus dikalikan 5. Sedangkan 3/5 ini penyebutnya juga sama, dijadikan 35, maka dikalikan 7. Sehingga didapatkan 10/35 dikurangi 21/35. Hasilnya negatif 11/35. 3. 3/4 ditambah 1/4. Ini bisa dirubah dulu dalam bentuk pecahan biasa, sehingga didapatkan 11/4 ditambah 1/4. Hasilnya 12/4 sama dengan 3. Kesimpulannya, untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan dengan penyebut yang sama, jumlahkan atau kurangkan pembilangnya saja, penyebutnya tetap. Untuk penjumlahan atau pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, ubahlah
terlebih dahulu penyebutnya ke penyebut yang sama, kemudian jumlahkan dan atau kurangkan pembilangnya. Berikutnya, 3. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan yang jenisnya berbeda, ubahlah semua pecahan dalam satu jenis pecahan yang sama, kemudian sesuaikan dengan cara ke-1 dan ke-2. Contoh latihan soal ketiga, materi ketiga. Ya, siapkan dulu buku tulis dan pulpennya. Sudah? Oke, Bu Lisa diktikan ya soalnya. Dalam pemilihan ketua kelas terdapat 3 calon yang akan dipilih, yaitu Dani, Krisna, dan Wisnu. Setelah diadakan pemungutan suara, Dani memperoleh 3/10 bagian suara. Krisna memperoleh 1/5 bagian suara. Dan sisanya memilih Wisnu. Jika banyak siswa di kelas itu 50 orang, berapa banyak suara yang dipilih Wisnu? Berikutnya, soal yang kedua di materi ketiga ini. Nenek membeli 60 buah jeruk. 2/3 bagian jeruk diberikan kepada cucu-cucunya. 1/5 bagian disimpan di kulkas dan sisanya dimakan. Berapa buah jeruk yang dimakan nenek? Oke, kita masuk ke materi berikutnya, perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, 3 dikali 3/4. Nah, kalau seperti ini artinya 3/4-nya ditambahkan sebanyak 3 kali, atau hasilnya 9/4, dan bisa dirubah dalam bentuk pecahan campuran 2 1/4. Atau dapat dinyatakan ada lingkaran dan dibagi 4. Nah, ada 3 bagian yang diarsir. Nah, kemudian bagian yang diarsir ini dipindahkan ke lingkaran satunya. Kita penuhi dulu lingkaran yang diarsir ke lingkaran yang masih kosong sebelahnya itu. Nah, kita pindah satu persatu sampai penuh. Nah, karena sudah lingkaran ini penuh, maka kita pindah ke lingkaran berikutnya. Nah, berarti ini kan ada 2 lingkaran penuh dan 1/4 bagian, sehingga hasilnya 2 1/4. Perkalian bilangan pecahan 2/5 dikali 3/7. Tinggal dikalikan saja. 2 kali 3 6, 5 kali 7 35. Jadi hasilnya 6/35. Berikutnya nomor 3, 1/2 dikali 4/5. Kita rubah dulu bentuk pecahan campurannya ke dalam bentuk pecahan biasa. 3/2 dikali 4/5. Nah, kemudian sama dengan 3/4 per 2 kali 5. Hasilnya 12/10. Disederhanakan lagi menjadi 2/10. Disederhanakan lagi menjadi 1/5. Cara lain, 1/2 dikali 4/5 dengan cara dirubah dulu tetap ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kemudian kita bisa langsung menyederhanakan. 2 bagi 2 1, 4 dibagi 2 2.
sehingga kita tinggal mengalihkan saja. Kalau sampai sini 3 kali 2 6, 1 kali 5 5. Dan karena pembilangnya lebih besar, maka kita rubah dulu dalam bentuk pecahan campuran, dirubah dalam bentuk pecahan yang paling sederhana, sehingga hasilnya 1/5. Perkalian desimal. Tentukan hasil dari 22,15 dikali 2,14. Nah, kalau ada seperti ini berarti tinggal mengalihkan saja dengan cara perkalian bersusun. Untuk komanya nanti saja kita lihat. Nah, 5 kali 4 2215 dikali 4 hasilnya 8860. Kemudian seperti ini dan dijumlahkan hasilnya 474.010. Nah, di soal coba hitung angka di belakang komanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 angka di belakang koma. Maka kalian tinggal memberikan koma pada 4 angka di belakang koma dengan cara seperti ini. Karena ada 4 angka di belakang koma, maka langkah selanjutnya tinggal menambahkan koma dan meletakkan koma, dihitung 4 angka dari belakang 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga hasilnya 47,4010. Pembagian bilangan pecahan. Pembagian dalam pecahan dikerjakan dengan cara perkalian. Setelah pecahan pembaginya dibalik antara pembilang dan penyebut. Contoh, 3 dibagi 3/4. Nah, pembaginya ini kita harus balik posisinya, sehingga bentuknya seperti ini, 3 kali 4/3, dan hasilnya sama dengan 4. Cara lain, 3 dibagi 3/4. Nah, kita bisa menyederhanakan, sama-sama dibagi 3 sehingga hasilnya 4. Pembagi bilangan pecahan. 3/4 dibagi 2/5. Pembaginya dibalik menjadi 5/2. Nah, di sini tinggal dikalikan saja, 15/8 dan disederhanakan menjadi 1/7/8. 3/4 dibagi 1 2/5. Nah, pembaginya dirubah dulu, pembaginya dibalik. Sebelum dibalik kita harus merubahnya dulu menjadi bentuk pecahan biasa, sehingga hasilnya menjadi 1/27/28. Sekarang 0,32 dibagi 0,8. Nah, kalau bentuknya seperti ini kita tulis dulu dalam bentuk pecahan biasa. Karena 2 angka di belakang koma, maka 32/100. Terus 0,8 itu bentuk pecahannya 8/10. Sehingga pembaginya harus kita balik dulu karena dia pembagian, dan didapatkan hasilnya jadi 2/5. Di sini harus disederhanakan sampai ke bentuk yang paling sederhana. Cara lain, 0,32 dibagi 0,8. Nah, seperti ini. Nah, 100 dibagi 10 10, 10 dibagi 10 1, sehingga hasilnya 32 kali 1 per 10 kali 1. Sebentar. Nah, ini kan 8 dan 32 bisa dibagi 8. Maka kita sederhanakan lagi. 8 dibagi 8 1, 32 bagi 8 4. Jadi 4 kali 1 4,
per 10. Nah, masih bisa disederhanakan lagi. Menyederhanakannya bisa ditulis dulu jawabannya atau dari sini disederhanakan sampai ke bentuk yang paling sederhana. Bisa, hasilnya nanti akan sama. Kalau tidak sama hasilnya, dicek kembali cara menghitungnya sudah benar atau belum. Oke. Soal yang keempat, siapkan buku tulis terlebih dahulu, kemudian dengan ballpointnya. Sudah siap? Oke. Hasil dari 40% dikali 3/4 ditambah 4 1/2 sama dengan titik-titik. Soal berikutnya, hasil dari 3/8 dikali 5/9 dibagi 7/10. Materi berikutnya, bilangan berpangkat bulat atau perpangkatan bilangan bulat. Nah, ingat kembali luas persegi. Luas persegi itu kan sisi kali sisi atau S pangkat 2. Di sini S pangkat 2 kalau sisinya 2, kita bisa menulisnya dalam bentuk 2 pangkat 2, kita bisa menulisnya dalam bentuk 2 kali 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 sama dengan 9, 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4 sama dengan 16, 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 dan seterusnya. Nah, di sini ada kesalahan dalam penulisan. Ini yang dimaksud adalah pangkat 3. Volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi. Nah, seperti ini. Karena sisinya ada 3, maka kita tulisnya menjadi S pangkat 3. 2 pangkat 3, ini keliru penulisannya. Ini 3, ini juga 3, ini juga 3. 2 pangkat 3 berarti 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3. 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4, seperti ini. Jadi pangkat ini sebagai jumlahnya berapa kali dia dikalikan. Nah, ini kita mengulang kembali atau ke materi IPA. Yuk, ini pelajaran IPA. Kita baca soalnya bersama-sama. Suhu pada jalur di mana petir terbentuk dapat mencapai 10 pangkat 3 derajat Celcius dengan mengeluarkan energi sebesar 3 dikali 10 pangkat 6 Joule. Bilangan 10 pangkat 3 dan 3 dikali 10 pangkat 6 merupakan bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Dapatkah kamu menyebutkan contoh yang lain? Bagaimana cara menentukan hasil bilangan berpangkatnya? Bagaimana cara mengubah bilangan bulat menjadi bilangan berpangkat? Ada yang bisa? Tulis di kolom komentar ya. Nah, nih jarak bumi dan matahari 5 dikali 10 pangkat 6. Suatu komet panjangnya 10 pangkat 8 km. Nah, dia ini berputar terus mengelilingi matahari. Sekarang konsepnya bisa dipraktekkan di rumah. Ambil
selembar kertas berwarna, boleh berwarna putih atau warna yang lain yang ada saja di sekitar kamu, dan sebuah gunting kertas. Lipatlah kertas itu menjadi 2 bagian yang sama besar, kemudian guntinglah kertas menurut simetri lipatnya. Tumpuklah hasil guntingan kertas sehingga dapat menutupi satu dengan yang lain. Lakukan kembali langkah 2 sampai 4 berulang kali, dan tulislah banyaknya potongan kertas pada masing-masing pengguntingan pada tabel berikut. Nah, guntingan yang pertama, kertasnya menjadi 2 bagian. Jadi kertasnya kan ada 2. Kemudian guntingan kedua, kertasnya menjadi 4. Nah, 2 menjadi 4, berarti dari 2 kali 2. Guntingan kelima, potongannya menjadi 32. Dari 2 tadi dikalikan sebanyak 5 kali, karena ada 5 kali potongan, maka hasilnya 32. Nah, 2 sama dengan 2, 4. Nah, ini kalau seperti ini berarti karena 2-nya hanya ada 1, dibaca 2 pangkat 1. Kalau 2-nya ada 2, maka 2 pangkat 2. Kalau ada 3 2-nya, maka 2 pangkat 3. Kalau ada 4, maka 2 pangkat 4, dan seterusnya. Dari pola di atas diperoleh bilangan berpangkat adalah perkalian bilangan yang berulang. Contoh 6/2, jadi 6 kali 6 36. Kalau 3 pangkat 4 berarti 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Negatif 3/4 berarti negatif 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Negatif 2/5 berarti negatif 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Seperti itu. Definisi, misalkan P bilangan real dan N bilangan bulat positif. Pn disebut bilangan berpangkat jika seperti ini modelnya, dan P pangkat N, P itu basis, N adalah pangkat atau eksponen. Nah, ini sifat perkalian bilangan bulat berpangkat. Ketika ada bentuk seperti ini, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, karena basisnya sama, maka tinggal menjumlahkan saja pangkatnya menjadi 3 pangkat 5. Ini adalah bentuk umumnya. Sifat pembagian bilangan bulat berpangkat ketika dibagi, kalau tadi dikali itu tinggal dijumlahkan, sedangkan dibagi ini tinggal dikurangi. Nah, bagi itu sama dengan per, penulisannya sama, bacanya sama, artinya pun juga sama, hanya penulisannya yang berbeda. Jika basisnya sudah sama, maka kita hanya lihat pangkatnya saja. Nah, karena ini pembagian, maka pangkatnya kita kurangi. 4 dikurangi 2. Nah, ini sehingga hasilnya 5 pangkat 2. Nah, ini bentuk umumnya. Kemudian sifat perpangkatan bilangan bulat berpangkat. Dia sudah bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi. 2 pangkat 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 2-nya ada 3 kali. 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2. Di sini ada 2 kali. Karena 2 kali makanya dia pangkat 3. Nah, dari penulisan ini bisa dirubah dalam bentuk seperti ini, dijadikan 1. Nah, di sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 2 pangkat 6. Ini bentuk umumnya. Kemudian sifat berpangkat suatu perkalian atau pembagian seperti ini. Nah, kok seperti ini tinggal 3-nya ini dikalikan 5 dan dikalikan 2. Nah, gini.
Latihan soal ke-5. 7 pangkat 8 dibagi 7 pangkat 6. Yang kedua, 4 pangkat negatif 3 dipangkatkan lagi 2 sama dengan titik-titik. Nah, bagaimana anak-anak tentang penjelasan saya tadi? Apakah kalian sudah paham? Semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Namun, apabila kalian tidak paham, kalian bisa putar kembali video yang tadi. Nah, demikian video kali ini. Kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wanfa'na bima 'allamtana allazi yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.